Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pasti baik kan? Bapak harap semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, perkenalkan nama Bapak. Nama Bapak Faisal Cahyo. Ya, hari ini Bapak mau mengajar di kelas 9. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, kita semua berdoa dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Bapak akan sebutkan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada melakukan penjumlahan atau pengurangan bilangan pecah berbeda penyebut. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecah. Yang ketiga, ada menyebutkan langkah-langkah pembuatan kerajinan hias layang-layang. Yang terakhir atau yang keempat ada menuliskan alat dan bahan kerajinan layang-layang. Ya, hari ini anak-anak jangan lupa mengirimkan video di grup WhatsApp untuk presensi kehadiran ya. Oke? Ya. Yang pertama ada ini, kita belajar tentang layang-layang. Bapak akan mengirimkan materi yang Bapak sudah buat di grup WhatsApp. Nanti anak-anak bisa melihat gambar layang-layang dan juga ada teks deskripsi tentang layang-layang. Setelah anak-anak melihat teks layang-layang, anak-anak membacanya sampai selesai. Setelah membaca itu, anak-anak pahami atau cermati. Sudah mengertikah anak-anak tentang layang-layang atau belum mengerti? Apa sih layang-layang itu? Bapak akan sedikit menjelaskan tentang layang-layang. Layang-layang merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak dulu. Layang-layang terbuat dari yang pertama bambu, kertas, dan juga benang. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang cara membuatnya dan juga bahan-bahannya.
layang-layang dimainkan menggunakan tali ya, dan memanfaatkan angin yang ada di udara ya. Setelah itu, jika anak-anak ada kebingungan, Bapak sudah menyiapkan kolom pertanyaan di file yang Bapak kirimkan. Nanti anak-anak membuat kalimat tanya yang benar di kolom yang sudah Bapak sediakan. Jadi anak-anak membaca teks bacaan yang Bapak berikan. Setelah itu, jika anak-anak ada pertanyaan, anak-anak membuat pertanyaan di kolom yang Bapak sediakan. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang ini alat dan bahan yang digunakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan sedikit ya alat-alat dan bahan yang digunakan. Ya, yang pertama tadi ada bambu. Nih, bambu yang sudah Bapak belah. Nih, bambu ini berguna sebagai kerangka dari layang-layang. Kerangka layang-layang dari bambu. Lalu yang kedua ada nih, kertas ya. Kertas yang digunakan untuk menutup rangka-rangka bambu layangan tadi. Terus ada lem. Lem ini untuk mengelem kertas tadi. Ada benang jahit. Terus ada gunting. Ada penggaris untuk mengukur bambu yang akan digunakan. Terus ada pisau, ini ada pisau raut. Nah, untuk benda yang satu ini anak-anak harus berhati-hati dan menggunakannya dengan benar. Terus yang terakhir ada ini pulpen atau pensil. Setelah itu kalian setelah membuat bisa dihias dengan cat air. Itu sesuai kreasi anak-anak. Ya, tadi setelah alat dan bahannya melalui proses pembuatan layang-layang, nah layang-layangnya akan menjadi seperti ini. Ini sesuai kreasi dari anak-anak, selera saja. Nah, setelah anak-anak melihat video Bapak ini, anak-anak bisa mengerjakan soal yang Bapak buat di file yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Nah, soal yang kedua itu ada kolom yang nanti akan anak-anak tulis. Soalnya tentang alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat layang-layang. Tadi Bapak sudah terangkan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat layang-layang. Setelah kita mempelajari bahan-bahan untuk membuat layang-layang,
kita akan belajar tentang cara pembuatan layang-layang. Sebelumnya Bapak sudah memberikan langkah-langkah di file yang Bapak kirimkan. Nanti anak-anak bisa dibaca di rumah. Sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang cara membuat layang-layang. Langkah yang pertama, ini ada membagi dua bambu yang disiapkan. Ya, ini bambunya sudah Bapak belah dua ya. Jadi membelahnya itu menggunakan pisau yang kita punya. Tapi harus hati-hati untuk memakai pisau karena pisau ini tajam. Digunakan secara hati-hati ya. Dibelah pelan-pelan gini. Ya, setelah dibelah kita akan membentuk sampai seperti ini, seperti tanda plus ya. Ini seperti tanda plus, yang satu berdiri, yang satu terlentang begini. Setelah itu kita menalinya menggunakan benang. Ya, ini ditali pakai benang. Ditali sampai kencang. Ya, setelah itu benangnya dipotong. Lalu dikencangkan kembali ya. Ya, sampai seperti ini. Setelah tertali kencang, langkah yang kedua kita memberikan tali-tali ini di pinggir-pinggir dari layang-layang. Ini ditalikan begini. Ya, ditali begini. Setelah itu diarahkan ke sini. Ditali lagi. Setelah itu ke arah atau ke sudut yang lainnya. Sampai ke seluruh sudut layang-layang atau sudut kerangka layang-layang. Nah, setelah itu benangnya dipotong menggunakan gunting. Ikat bagian atas.
Ya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, anak-anak bisa menempelkannya dengan kertas. Jadi, tali yang ada di sini di setiap sudut, setiap sisi layang-layang itu untuk menguatkan kertas yang akan dilem. Kita akan menggunakan kertas ini dan juga lem. Nah, setelah kita mengelem, ya, ini dilem bagian sini dilem, bagian sini dilem, dan bagian sini dilem. Semua sisi dan sudut dari kerangka dilem semua. Nah, jadi seperti ini layang-layang yang siap untuk diterbangkan. Setelah anak-anak belajar merangkai atau membuat layang-layang, anak-anak akan mengerjakan soal tentang teks deskriptif. Nah, apa itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah paragraf yang isinya melukiskan suatu objek dengan rangkaian kata-kata yang dapat merangsang indera. Jadi intinya teks deskriptif itu suatu teks yang menjelaskan tentang benda apa yang akan dimaksudkan. Nah, nanti Bapak akan memberikan soal yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Di soal itu nanti akan ada gambar, ya, ada gambar bambu. Anak-anak bisa menjelaskan atau membuat teks deskriptif tentang bambu. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang matematika, tentang pengurangan atau penjumlahan bilangan pecah yang berbeda penyebutnya. Bapak sudah memberikan materi di file yang Bapak kirimkan. Tapi Bapak akan menjelaskan singkat tentang materi ini. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang nama-nama bagian dari pecahan sebagai berikut. Ini Bapak memberikan contoh. Bagian yang atas ini merupakan atau namanya pembilang. Nah, bagian yang bawah ini namanya penyebut. Ya. Lalu Bapak akan memberikan cara tentang cara menjumlahkan pecahan. Jika soal yang ada di kertas penyebutnya sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sebagai contoh, 2/3 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, ini kan penyebutnya sama. Ini sama-sama 3. Jadi tinggal menjumlahkan atasnya saja, tidak perlu cara lain. Ini kan sudah 3, tidak perlu disamakan lagi.
3. 2 tambah 2, 4. Nah, ini merupakan cara untuk mengerjakan soal yang penyebutnya sama. Lalu contoh nomor 2. Soal yang penyebutnya tidak sama atau berbeda. Nah, sebagai contoh 2/3 ditambah 1/5 sama dengan. Nah, ini yang pertama penyebutnya 3 ya. Dan yang kedua ini penyebutnya 5. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Cara untuk menyamakannya itu dikalikan. Jadi 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, setelah penyebutnya itu ketemu persamaannya yaitu 15, maka selanjutnya kita akan mengalihkan pembilangnya. Nah, pembilangnya tadi ini kan yang penyebut dikalikan 5. Lalu yang atas juga harus dikalikan 5 juga. Jadi 2 dikali 5. Habis itu ditambah ini yang bagian kanan kan 5 dikali 3. Jadi yang bagian atas atau pembilangnya harus dikalikan 3 juga. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 10 ditambah 2 kali 5, 10. 1 kali 3, 3. Dibagi per 15. Sama dengan 13 per 15. Ya, itu untuk soal yang penyebutnya berbeda. Nah, terus setelah itu soal yang penyebutnya berbeda namun tandanya ini bukan jumlah tapi kurang. Nah, sebagai contoh 1/2 dikurangi 2/6 sama dengan. Nah, ini disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Seperti biasa, penyebutnya disamakan dengan cara ini dikalikan ya. 2 dikali 6, 12. Nah, terus bagian pembilang yang pertama ini dikalikan seperti penyebut tadi. Kan penyebutnya dikalikan 6. Jadi pembilangnya juga dikalikan 6. Ini kalikan 6. Terus ini juga harus dikalikan 6. Jadi 1 kali 6, 1 kali 6 dikurangi. Nah, bagian kanan tadi penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 6 dikurangi 1 kali 6, 6. 2 dikali 2, 4 per 12 sama dengan 2 per 6 kurang 4, 2 per 12. Ya, begitu. Nah, ini juga bisa disederhanakan lagi. Ya, itu sedikit dari Bapak.
untuk penjelasan materi tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan pecah yang penyebutnya berbeda. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang materi matematika bilangan pecah yang penyebutnya berbeda. Nah, nanti anak-anak juga bisa membaca materi matematika yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp. Nah, setelah itu anak-anak bisa mengerjakan soal yang Bapak sudah sediakan di file yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Nah, untuk hari ini kita ingat-ingat, kita tadi sudah mempelajari apa saja. Yang pertama, kita sudah mempelajari alat dan bahan untuk membuat layang-layang. Yang kedua, ada tadi cara membuat layang-layang. Yang ketiga, ada teks deskriptif. Ya, cara menuliskan teks deskriptif. Yang keempat, ada matematika tentang penjumlahan atau pengurangan bilangan pecah yang penyebutnya berbeda. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan ya. Jangan lupa tugas yang Bapak berikan dikirim atau dikerjakan segera mungkin. Setelah itu dikirimkan di grup WhatsApp. Ya, kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.